nggak mau menyarankan itu sesuai dengan bukan keahlian saya ya kalau masalah perdata pidana, tapi yang jelas dalam hal dalam hal ini pencipta lagu itu perlu apabila dia dirugikan, dia memang diberikan hak untuk melakukan upaya. Apapun kasusnya, bagaimanapun situasi dan kondisinya, ya dia punya hak. Dan Lesti kan juga punya hak untuk menjawab dan membela haknya juga sebagai penyanyi. Berarti musyawarah perlu nggak sih, Kak? Oh, perlu lah, perlu dong. Makanya kan setiap kali adanya gugatan-gugatan yang terjadi, itu kan diawali dulu dengan somasi tertutup. Itu gunanya supaya kita bisa berdiskusi. Tapi melihat case-nya Lesti sendiri kan artinya kan menyuarakan kemarin di MK sendiri terkait mungkin juga kegelisahannya sebagai penyanyi. Lagi balik lagi kan Pak sebagai penyanyi, Abang sebagai pencipta lagu menyorotinya gimana sih? Ya namanya orang menyuarakan haknya kan boleh-boleh aja. Dimanapun itu, mau di pengadilan, mau ya dimanapun itu kan adalah hak warga negara. Kita harus hargai. Penyanyi juga sebenarnya juga mungkin butuh tempat yang layak dan bijaksana untuk mendengarkan keresahannya. Tapi jangan dilupakan juga bahwa industri ini kan stakeholdernya banyak. Tidak luput juga bahwa pencipta lagu juga sebenarnya punya hak yang sama. Makanya kemarin kenapa kami sebagai pencipta lagu tidak bisa mengajukan sebagai saksi fakta, karena pemohonnya kan bukan kami. Pemohonnya kan adalah visi kan, yang mana itu adalah notabene adalah penyanyi. Jadi kami hanya bisa mengintervensi dari pihak terkait. Bang, tapi ini bisa dibilang diartikan berat sebelah nggak sih Bang untuk ya mau gimana ya, karena kan kita nggak bisa mengajukan saksi fakta di MK karena memang kan berita acara hukumnya kan tidak begitu ya, kita hanya bisa melakukan sosialisasi dalam sosial media ataupun dari preskon kasus-kasus yang terjadi. Yang jelas saya ingin juga bahwa pemerintah dalam hal ini sudah waktunya untuk memberikan tempat yang sama gitu. Dan sampai hari ini kan pencipta lagu belum dipanggil sama DPR untuk RDP. Kemarin saya udah berusaha untuk menghubungi sahabat-sahabat saya di DPR karena beberapa teman-teman saya juga duduk di komisi-komisi dan salah satu teman saya mengatakan bahwa ya udah bro, nanti kita coba atur pertemuan gitu karena memang harus berimbang. Pencipta kan juga harus punya punya kesempatan untuk berdiskusi dengan pemangku kebijakan gitu. Mas, boleh dijelaskan enggak apakah polemik akan? Iya, saya memang melihat reuni ini buat saya bukan hal yang kalau mau dibilang bukan hal yang baik salah juga ya. Maksudnya tidak terlalu baik untuk saya. Karena gini, saya kan punya langkah ke depan juga yang bukan hanya memikirkan masa lalu terus gitu. Jadi saya pengen melangkah dengan apa yang menjadi pemikiran saya. Karena saya sadar selama 26 tahun saya berkarir di industri musik, saya itu terlalu banyak menyenangkan orang. Tapi saya nggak pernah membahagiakan diri saya sendiri gitu. Jadi saya memilih untuk memikirkan diri saya sendiri dulu. Sekali-kali saya memberikan reward kepada diri saya untuk tidak selalu meladeni kemauan orang. Karena saya tahu netizen, masyarakat pencinta karya saya, mereka selalu pengen dibuai oleh masa-masa lalu kan. Nah, itu menurut saya itu tidak terlalu baik buat saya. Dan salah satunya lagi adalah saya tahu potensi masalah ini akan menjadi pembahasan yang berkepanjangan. Saya kan sudah beberapa kali untuk bicara panjang. Ya kalau memang orangnya nggak paham, apa saya harus paksain? Jadi saya memilih untuk diam dan saya memilih untuk menghindar dan tidak lagi mau memilih untuk masuk ke dalam komunitas yang sama. Nah, tapi saya agak kecewanya ketika saya sudah diam, saya udah nggak mempermasalahkan, bahkan yang bersangkutan secara band masih bawain lagu saya nggak masalahin. Vokalis saya yang dulu juga masih bawain lagu saya, nama saya dibawa-bawa lagi gitu. Itu yang agak membuat saya agak sedikit kecewa. Tawaran untuk reuni? Oh banyak. 4 bulan yang lalu masih ada IO yang minta saya berapapun harganya sebutin.
Sampai segitunya ya, Mas. Nanti boleh dicek lah sama manajemen saya. Sekali lagi, saya bukan orang kaya, saya bukan orang yang berlebihan, saya cukup-cukup aja. Tapi untuk masalah ini bukan uang patokan saya. Gitu. Saya ingin supaya segala sesuatu dilakukan dengan, yaitu dengan wisdom, dengan kebijaksanaan. Dan itu yang belum saya temukan sampai hari ini. Jadi berapapun uang yang saya terima itu nggak akan jadi kebahagiaan buat saya. Gitu. Mas Badai, mungkin satu lagi yang sampai tadi Pada waktu sidang MK kemarin yang Saya nggak hadir, menghadirkan dua saksi ahli dari pemohon dan juga menghadirkan dua saksi fakta. Yang dipanggil adalah saudara Semi Simorangkir yang dihadirkan dan juga Lesti Kejora, ya. Jadi itu kalau kita bicara dari sisi hukum acaranya itu memang begitu hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Pihak-pihak yang lain termasuk kita yang menjadi pihak terkait itu tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Jadi yang mengajukan pertanyaan itu hanya orang yang mengajukan saksi ahli, ya, itu dari pemohon dan kemudian mewakili pemerintah dan beberapa majelis hakim itu mengajukan pertanyaan yang dijawab langsung. Ya, pada prinsipnya tentu ada perbedaan pandangan, ya, antara apa yang menjadi keyakinan dari teman-teman di aksi, ya, atau 10 orang yang mengajukan hak terkait itu, ya, dengan apa yang disampaikan oleh mereka itu, baik oleh para saksi ahli maupun oleh para saksi fakta, ya. Tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa dalam keterangan yang disampaikan dan dibacakan oleh Semi Simorangkir dan juga Lesti Kejora itu jelas, ya, tidak ada lagi keraguan-raguan bahwa dia mengatakan sebagai pelaku pertunjukan, ya. Jadi artinya kita selesaikan, kita selesai, ya, untuk berdebat tentang siapa tuh pelaku pertunjukan. Ya, banyak orang yang berdefinisi pelaku pertunjukan adalah orang yang menyelenggarakan, orang yang ini IO, nah ini, ya. Tapi sekarang dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang mungkin juga bisa dilihat tayangan ulangannya di YouTube atau bahkan mungkin teman-teman media sudah melihat, mereka mengatakan bahwa sebagai pelaku pertunjukan, jadi jelas pelaku pertunjukan itu penyanyi, ya, pelaku pertunjukannya, karena ahlinya juga mengatakan di Undang-Undang Hak Cipta itu tidak diatur tentang penyelenggara. Seperti yang sering saya katakan, kalau andaikan penyelenggara IU itu adalah elemen yang paling penting dalam Undang-Undang Hak Cipta, mereka harus dimasukkan dalam undang-undang tersebut, paling tidak dalam definisi. Ini itu pun tidak, ya. Jadi itu yang pertama yang perlu kami tanggapin. Nah, yang kedua, mereka kembali bermain-main dengan pemikiran yang berkaitan dengan pasal 23 ayat 5 yang mengatakan bahwa boleh karya cipta itu dipakai asal bayar, kan gitu. Tapi ahlinya tidak pernah menyebutkan bahwa 23 ayat 5 itu di bawah bab yang berjudul hak ekonomi pelaku pertunjukan.